Rekamannya pemberitahuan ya, pemberitahuan. Izin minta tolong Bapak Ibu untuk di-on-kan dulu kameranya. Oke, baik kita mulai ya acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kabak Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam atau yang mewakili, Camat Lubuk Baja Kota Batam atau yang mewakili, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam atau yang mewakili, Ketua RT atau Ketua RW di wilayah Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tokoh masyarakat yang hadir dalam acara ini, serta Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Baik, sebelum kita mulai acara kita dengarkan dulu atau kita nyanyikan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada host kami persilakan. Baik, sebelum acara kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan kita hari ini adalah penyuluhan hukum mengenai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Sonia Priscilia sebagai penyuluh hukum dari Sekretariat Daerah Kota Batam. Sebelum kita masuk ke acara inti, mohon kiranya kepada Bapak Kabak Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam atau yang mewakili untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy, mewakili dari Kabak Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya
Jadi penyuluh hukum merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kredit. Kami dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Batam mendukung penuh kegiatan ini sebagai wujud dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat. Harapannya masyarakat bisa memperoleh banyak informasi hukum sehingga terciptanya ketentraman, kerukunan bermasyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kabak Hukum atau yang mewakili. Baik, sebagai informasi juga bahwa penyuluhan hukum mengenai pengelolaan sampah ini mengambil lokus di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Dan sini juga sudah hadir perwakilan dari Camat Lubuk Baja, Kota Batam. Sebelumnya mungkin Bapak atau Ibu dipersilakan untuk memberikan sedikit kata sambutan mengenai kegiatan kita saat ini. Pada Bapak atau Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku masyarakat menyambut baik atas kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kita mengetahui bahwa dalam pengelolaan sampah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Kota Batam kita yang terpilih, Bapak Amsakar, bahwa itu ada 3 faktor yang mempengaruhi tentang pengelolaan sampah. Yang pertama, tata kelola. Kedua, perilaku masyarakat. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi ada 3 keterkaitan itulah. Jadi kalau kita bicara masalah peraturan, kita mengambil yang nomor 2, yaitu tentang perilaku masyarakat. Bagaimana peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 ini mengatur tentang adanya keterikatan antara pemerintah daerah Kota Batam dengan masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sampah. Karena sumber awalnya masalah sampah ini datangnya dari masyarakat. Nah, kan kita mengetahui bahwa baru-baru akhir ini Bapak Wali Kota sampai mengumumkan bahwa siapa yang bisa melakukan perekaman dengan durasi 5 menit melaporkan akan mendapatkan hadiah 5 juta. Nah, untuk itulah kita tidak bicara soal itu, tapi bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Apakah di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 ini mengatur untuk itu? Nah, kepada Ibu Sonia yang kami anggap sangat luar biasa, karena persoalan hari ini di Kota Batam yang merupakan program prioritas dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota kita yang terpilih, yaitu penanganan sampah. Demikian Ibu moderator yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti strategi dan tekniknya dapat disampaikanlah nanti kepada masyarakat untuk partisipasi itu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Kita sama-sama berharap melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat juga bisa lebih mengetahui bagaimana regulasi dalam pengelolaan persampahan sehingga nantinya akan tercipta lingkungan yang lebih sehat. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari penyuluh hukum Sekretariat Daerah Kota Batam mengenai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan. Kepada Ibu Sonia Priscilia, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hol. Gimana?
Semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun kita puasa-puasa gini ya Bapak Ibu. Semangat Bu Sonia. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai pemaparan, izin saya berpantun ya Bapak Ibu. Kelam malam duduk di muara, Iya. berlari-lari. Awat salam pembuka bicara, jemari disusun, sembah diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabak Hukum Serdako Batam yang mewakili, yang saya hormati Camat Lubuk Baja yang mewakili, yang saya hormati Ibu Bapak RT RW tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk Baja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat dan rahmat hidayahnya lah kita dapat berkumpul di acara penyuluhan hukum terkait peraturan daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Izin Ibu untuk saya screen. Ya, Ibu dipersilakan. Ya. Jadi penyuluhan hukum kita yaitu tentang Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, kalau kata orang tidak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sonia Priscilia, saya penyuluh hukum, bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Batam. Nah, saya dilantik penyuluh hukum pada April 2024 sampai dengan sekarang. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu, ada gambar di mana Kota Batam sekarang permasalahan problemnya yaitu tentang sampah ya Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan perkotaan yang bersumber dari dampak tingginya harus urbanisasi yang masuk ke Kota Batam, khususnya di Kecamatan Lubuk Baja, dengan jumlah Kecamatan Lubuk Baja pada semester 1 tahun 2024 adalah 45.970 juta jiwa. Dan laki-lakinya 45.194 jiwa dan meningkat setiap tahunnya. Jadi dinamika pembangunan Kota Batam yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada meningkatnya volume sampah masyarakat dengan pertumbuhan penduduk, industri, wisatawan, dan perdagangan yang pesat di Kota Batam menghasilkan sampah domestik lebih kurang 1.200 ton per hari. Jadi dengan jumlah timbulnya sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Batam, khususnya permukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya, perlu penanganan yang tepat, cepat, cermat, maju, dan terarah, khususnya di pemerintah daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Next. Next. Nah, solusi penanganan sampah ini dengan pemerintah Kota Batam membuat peraturan daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, peraturan tersebut ini mengatur tentang pengelolaan sampah mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Pertama, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini, perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Yang kedua, kewajiban masyarakat. Nah, perda ini mengatur juga tentang kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk membuang sampah pada tempatnya.
yang telah ditentukan dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, di dalam perda ini juga ada larangan dalam mengolah sampah, termasuk membuang sampah ke kolam atau ke laut-laut. Nah, di sini juga ada sanksi. Perda ini yang mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan ini, termasuk denda atau kurang pidana. Baik, selanjutnya dasar hukum. Dasar hukumnya, ya. Nah, di sini dasar hukumnya pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu mengatur tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Yang keempat, Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Next. Nah, di sini ada konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013, sanksi administratif yaitu teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan uang paksa. Next. Nah, di pencegahan terhadap pelanggaran Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013, pertama menyediakan wadah penampungan sampah. Nah, ini adalah satu cara untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, ada manfaat dan tips untuk menyediakan wadah ini. Pertama, yaitu pilih wadah yang tepat. Yaitu pilih wadah penampungan sampah yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran sampah yang dihasilkan. Yang kedua, letakkan wadah pada tempat yang strategis. Jadi letak wadah penampungan sampah pada tempat yang strategis seperti di dekat tempat pembuangan sampah atau di daerah yang sering digunakan. Yang ketiga, pastikan wadah selalu bersih dan tidak berbau dengan cara membersihkannya secara teratur. Yang keempat, berikan label atau tanda untuk pada penampungan sampah untuk memudahkan masyarakat membedakan jenis sampah yang harus dipilah. Nah, yang kedua, memilah sampah sejak awal. Jadi cara memilah sampah ini, pertama, pisahkan sampah organik dan non-organik seperti sisa makanan, daun, ranting dari sampah non-organiknya seperti plastik, kertas, dan logam. Yang kedua, pisahkan sampah yang dapat didaur ulang. Nah, ini pisahkan yang daur ulang ini seperti plastik, kertas, dan logam dari sampah yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, gunakan wadah yang berbeda. Jadi gunakan wadah yang berbeda ini memilah sampah seperti wadah sampah organik, wadah untuk sampah non-organik, dan wadah untuk sampah yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, mengelola atau memanfaatkan sampah organik. Nah, mengelola atau memanfaatkan sampah organik dapat dilakukan berbagai cara. Antara lain pertama, kompos. Nah, kompos ini sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, pupuk organik, yaitu sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan sebagai alternatif pupuk kimia. Yang ketiga, biogas, sampah organik yang dapat diolah menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang keempat, pakan ternak, sampah organik yang diolah menjadi pakan ternak yang dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak lainnya. Yang keempat, membersihkan drainase secara rutin. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, membuat atau mengantar sampah ke TPS terdekat. Next. Nah, langkah-langkah konkret apa nih yang bisa kita ambil di dalam masyarakat? Ya. Yang pertama,
pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan sampah. Yang ketiga, pengangkutan sampah. Yang keempat, pengolahan sampah. Dan yang kelima, memprosesan akhir sampah. Nah, kita bicara tentang bak sampah. Bak sampah itu adalah sistem pengelolaan sampah yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Nah, bak sampah juga dikelola dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, apa manfaat dari bak sampah ini? Pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengurangi sampah yang tidak bisa terurai. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis dari sampah kering. Yang keempat, memberikan keuntungan bagi masyarakat. Yang kelima, menjadikan sampah yang biasanya menjadi masalah lingkungan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang kelima, menyadarkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Nah, cara kerja bak sampah ini pertama, masyarakat mengumpulkan sampah yang sudah dipilah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, mengelola sampah, mencatat setiap jumlah sampah yang disetorkan. Yang ketiga, masyarakat bisa memiliki tabungan yang bisa diambil sesuai kebutuhan. Nah, pembentukan bak sampah ini pertama, bak sampah dapat dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, atau pemerintah daerah. Nah, bak sampah juga dikelola melalui koperasi atau perkumpulan masyarakat di tingkat kelurahan. Dan peran RT RW lah dapat dioptimalkan dalam pengelolaan sampah tersebut. Nah, demikianlah pemaparan yang kami sampaikan. Kami tadi pembukaan pantun nih Bapak Ibu, jadi saya menutup dengan pantun juga. Asal sembiluh dari bulu, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun garis 10, salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Sonia Priscilia sebagai penyuluh hukum. Tadi kita sudah dengarkan bersama Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Batam, bagaimana regulasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya? Karena kita tahu sendiri ya bahwa saat ini Kota Batam memang sedang menghadapi polemik pengelolaan persampahan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, mungkin ada tanggapannya pengelolaan persampahan di Kecamatan Lubuk Baja bagaimana? Izin Bu, mau bertanya. Ya kepada Ibu Mahfira Jamal ya. Silakan Ibu. Untuk Bu Nia, gimana Pemko Batam? Maksudnya tuh langkah apa yang Pemko Batam buat untuk menyelesaikan sampah ini? Karena kan nih sekarang lagi disorot banget kayaknya ya tentang sampah-sampah di Kota Batam. Bagaimana tuh Pemko Batam untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mahfira Jamal. Gimana Bu Sonia, mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Kumpulkan dulu boleh. Nanti kita satu-satu kita jawab. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau tanggapan? Baik Ibu, izin saya Baik Ibu, sedikit izin saya mungkin sedikit memberi masukan ya untuk di Kota Batam. Jadi dalam pengelolaan persampahan ini kan bukan hanya tadi sempat dari Bapak yang dari perwakilan camat juga sempat sampaikan di situ ada 3 kriteria yang memang harus ditegaskan, itu tata kelola 1, kedua perilaku masyarakat, ketiga sarana prasarana. Ya memang itu tegas di yang harus kita pegang dalam pengelolaan persampahan.
Jadi sedikit masukan untuk di Kota Batam ini kan saya lihat belum ada pergerakan dia itu memilah sampah. Kalau di daerah lain itu saya lihat di Jakarta tuh masyarakatnya itu di setiap rumah itu dia udah memilah sampah, perilaku untuk memilah sampah, di mana sampah yang sifatnya dapat diolah itu dipilah, sampah rumah tangga kayak makan makanan itu dipilah. Jadi dalam pengelolaannya itu sangat mudah. Nah, itu di Jakarta udah jalan itu, tapi di Batam masih belum itu. Nah, mungkin saran masukan untuk di Kota Batam yang perilaku seperti itu mungkin digerakkan gitu. Karena di Batam belum itu. Ini sampah yang diangkut di itu plastik, di situ ada bekas makanan, kemudian di situ juga ada bercampur yang diangkut ke dalam truk sampah. Nah, mungkin dengan masukan ini bisa dibuatkan suatu peraturan ataupun memang mensosialisasikanlah dalam pengolahan sampah itu untuk kepada masyarakat atau kepada rumah-rumah tangga untuk pemilahan sampah itu sangat penting gitu. Nah, mungkin masukan dari saya seperti itu. Semoga kegiatan yang seperti ini sebenarnya harusnya rutin ya, tidak biar berkelanjutan, masyarakat juga diedukasi. Ini sangat sangat penting ini kegiatan seperti ini nih. Jadi bisalah semoga kegiatan sosialisasi seperti ini dapat berkelanjutan dan masyarakat pun juga dapat mengetahui apa aja perkembangan pengolahan persampahan, kemudian demi terciptanya Kota Batam kita ini yang bersih, sehat, dan masyarakatnya juga nyaman dalam hidup di Kota Batam. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya Bapak Andi. Gimana Bu Soni? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau begitu kepada Ibu Sonia, silakan untuk ditanggapi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi tadi setelah memberikan tanggapan terkait sampah yang ada di Kota Batam. Nah, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Vira. Nah, strategi penanganan sampah ini, pertama kita harus menguatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Yang kedua, penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah. Yang keempat, pembentukan sistem informasinya. Gimana, Ibu Vira? Ada tanggapan Bu Mahfira? Atau ada yang mau tanyakan lagi atau kurang puas atau bagaimana? Kalau misalnya yang realnya gitu atau yang sudah pernah dicoba selesaikan tuh tindakannya tuh seperti apa ya Bu Nia? Nah, baru ini kan Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wakil Wali Kota kita bersemangat menangani sampah tersebut. Nah, mereka yang tadinya pengangkutan sampah kita, mobil-mobil kita yang dikategorikan tidak layak. Nah, Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota kita telah memberikan mobil baru untuk pengangkutan sampah tersebut. Nah, yang kedua juga memberikan sayembara
apabila masyarakat membuang sampah, jadi video. Jadi video berikan kepada masyarakat apabila video tersebut dapat uang senilai berapa kemarin? 2.500.000, nggak salah, begitu. Nah, jadi supaya memberikan ganjaran juga sebenarnya. Itu Bu Fira. Menarik ya Bu, Pak Bagaimana? Sayembara. Ya, itu strategis Bapak Wali Kota kita dan Ibu Wakil Wali Kota kita dalam penanganan sampah tersebut. Ya, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih. Baik, Ibu Sonia mau tanggapin dulu yang masukan dari Pak Andi atau bagaimana? Cukup. Cukup Mbak Geki. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait pengelolaan persampahan berdasarkan regulasi dari Peraturan Daerah Kota Batam nomor 11 tahun 2013. Pak Agus, oh ya silakan Pak. Siap. Jadi gini, Bu Sonia, sebagai Ibu kan sebagai penyuluh hukum, bagaimana strategi-strategi Ibu untuk memberikan materi penyuluhan hukum ini supaya masyarakat yang paling bawah pun bisa mengetahui persoalan itu. Nah, jadi kalau dilihat Bu, dalam pasal 49 itu dijelaskan bahwa wali kota akan melakukan penilaian kepada orang terhadap hal yang dilakukan inovasi, pengelolaan sampah, kemudian pelaporan terhadap pelanggaran, kemudian pengurangan timbunan. Jadi kita ini Bu, mengharapkan adanya peran partisipasi masyarakat. Dari hasil penyuluhan ini diharapkan adanya peran peserta masyarakat untuk melakukan langkah-langkah itu tadi Bu, seperti adanya inovasi, adanya jadi ini yang kami harapkan Bu. Mungkin itu langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa patuh terhadap aturan hukum itu. Nah, itulah intinya. Sekian. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Agus Setiawan. Silakan Ibu Sonia. Ya, terima kasih Bapak Agus. Saya coba menjawab. Nah, penyuluh hukum pemerintah Kota Batam ini tugasnya untuk menyuluh aturan yang ada di masyarakat. Jadi ini suatu beban juga sama penyuluh hukum kami karena kami juga masih baru, tapi kami berusaha untuk turun kepada masyarakat-masyarakat yang mana nanti kita memaparkan tentang aturan-aturan karena juga kita harus update juga ke masyarakat terkait aturan-aturan kita seperti peraturan daerah Kota Batam ataupun juga peraturan wali kota. Jadi penyuluh hukum pemerintah Kota Batam ini kita ada 6. Jadi kita berusaha dan pastinya juga kita akan turun nantinya menyuluh bersama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pertolongan juga dari Kecamatan Lubuk Baja atau kecamatan lainnya dalam sosialisasi terhadap dengan masyarakat. Nah, nantinya kami ada berencana juga menyuluh itu ke masyarakat. Ada kegiatan PKK, khususnya kan ada kegiatan PKK ya Bapak Agus ya di Kota Batam ya. Nah, di situ rencananya kami juga akan menyuluh, meminta izin lah pada ibu-ibu PKK tersebut. Itulah momentum kami nantinya untuk mendekat kepada masyarakat gitu, untuk menyuluhkan suatu yang akan disuluhkan, aturan yang akan disuluhkan begitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi kami
PR kami dari penyuluh hukum agar masyarakat tahu, paham aturan, peraturan daerah dan peraturan wali kota yang ada di Kota Batam. Gitu. Terima kasih. Iya, jadi nantinya Pak Agus, kegiatan penyuluhan hukum ini akan terus berlanjut, akan diusahakan untuk terus berlanjut. Mungkin akan berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti tadi yang Ibu Sonia bilang seperti PKK atau mungkin di lingkup Posyandu juga bisa kali ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Luar biasa Ya. langkah-langkah konkretnya dari Ibu Soni ya. Sangat mantap. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih buat Bapak Ibu. Ada lagi? Kita cukupkan? Oke. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin kepada Notulen untuk bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Pemandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimpulkan pemaparan dari Ibu Sonia Priscilia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dina Nasya Putri Akhirani. Saya merupakan analis peraturan perundang-undangan pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Batam. Juga kami sangat berterima kasih kepada Ibu Sonia Priscilia yang telah memaparkan materi penyuluhan hukum mengenai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Karena memang pengelolaan sampah ini merupakan problem yang perlu menjadi perhatian khusus di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Bubaja. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi dalam pengelolaan sampah, dan penyuluhan ini merupakan sangat penting upaya memberikan informasi kepada masyarakat karena membantu masyarakat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam mendukung pemerintah Kota Batam khususnya menjaga lingkungan di Kota Batam. Adapun pemaparan yang sangat lengkap tadi disampaikan oleh Ibu Sonia, sedikit saya simpulkan mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 itu mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Dan juga dalam perda tersebut terdapat kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan tidak membuang sampah sembarangan. Disampaikan juga tadi oleh perwakilan Kecamatan Lubuk Baja bahwa memang dalam pengelolaan sampah itu terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, diantaranya tata kelola, perilaku masyarakat, dan sarana prasarana. Perilaku masyarakat di sinilah yang perlu ditekankan, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri, dari masyarakat, dari lingkungan kita sendiri. Tadi dipaparkan juga oleh Ibu Sonia, pencegahan yang dapat dilakukan dari diri sendiri itu dengan menyediakan wadah penampungan sampah yang sesuai dengan kebutuhan, memilah sampah sejak awal, dapat memanfaatkan sampah organik, kemudian membersihkan drainase secara rutin, dan membuang sampah pada tempatnya. Karena apabila kita tidak melaksanakan Perda 11 tahun 2013 ini, terdapat sanksi. Di antaranya yaitu teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan sebagainya. Dan adapun sanksi terbaru, maksudnya adapun inovasi terbaru dari Wali Kota Batam kita, untuk yang dapat merekam pembuang sampah sembarangan dapat diberikan hadiah berupa uang tunai seperti itu. Mungkin itu sedikit kesimpulannya, Ibu Pemandu. Kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dina selaku analis perancang peraturan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Batam selaku notulen pada kegiatan hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan, kemudian sesi tanya jawab dan kesimpulan, berarti kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Kabak Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam yang mewakili, kemudian Camat Lubuk Baja Kota Batam yang mewakili, serta Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini.
Karena tadi dibuka sama Bu Sonia juga dengan pantun, saya juga pengen tutup dengan pantun. Burung dara burung cendrawasih cari dahulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mewujudkan Kota Batam yang bersih, tertib, dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk